Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Eren dan kali ini kita akan kembali mengomentari video dari Luis Pasete yang judul apa ya? Saya nggak lupa nih guys. Ceramah paling ngawur sepanjang sejarah. Jadi dalam kurung Ustaz Ramadan. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini guys. Kali ini saya akan kembali untuk meluruskan pengajaran dari salah seorang bapak nih, yang namanya Ustadz Nababan guys, yang mana dia dulu mualaf dan kemudian sekarang sudah menjadi tokoh agama mereka dan mengajarkan banyak hal tentang Kristen ya, walaupun yang diajarin ya banyak yang ngawur. Bahkan ajaran yang paling ngawur ya saya ketemu di dia nih. Yang saya heran tuh guys, kenapa kok dia setelah pindah itu bukannya malah pinter, tapi kok malah jadi sudahlah begitulah. Ini ya, orang ketika malam itu udah pinter, udah cerdas. Kenapa? Karena dia mau ya mempertanyakan ketidakwajaran, ketidaklogikaan, ketidaknalaran apa yang ada di ajaran sebelumnya. Itu udah cerdas ya guys. Dia mau mempertanyakan. Kalau orang kayak Lewis ini kan tidak mau mempertanyakan, dia main imani saja. Dogma gereja kan kita tahu adalah imani saja. Apa kata pendeta? Kalau tidak kamu akan masuk dalam dosa. Itu adalah dogma. Nah, jadi orang-orang yang cerdas adalah orang yang dia imani saja gitu, nggak mau mempertanyakan. Kalau orang-orang mualaf ini kayak Pak Nababan ini ya, dia mempertanyakan. Dia curious itu, kenapa kok? Jadi di Corbuzier itu kan juga mempertanyakan guys, dia orang-orang yang mempertanyakan ajaran yang nggak masuk akal bagi mereka ya. Itu dan itu mengaku memang ajaran Trinitas itu nggak masuk akal buat kata dia. Secara langsung dia mengatakan Trinitas itu nggak bisa dikaji pakai matematika, nggak bisa dikaji pakai mualam gitu kan. Jadi ini sama dengan dia yang mengatakan kalau ini nggak masuk akal. Cuma dia mungkin terlalu malu untuk mengatakan langsung gitu guys. Jadi secara langsung dia kalian seperti itu gitu. Nah ya, cuman kalau mungkin Ustadz Nababan ada lupa sedikit itu wajar. Kan berarti dia nggak cerdas. Beda loh dengan orang lupa dengan orang yang tidak tahu tuh beda gitu. Orang nggak tahu itu dia tidak apa ya. Misal gini nih, kita bahas suatu kitab kan. Kayak saya nih, saya aja misalnya bahas suatu kitab, mungkin ada sedikit saya lupa, ada yang saya ingat gitu kan. Nah, mungkin kalau lupa mungkin tidak saya sebutkan atau mungkin saya coba-coba ingat gitu kan. Nah, tapi kalau lupa tetap aja mungkin ada kesalahan. Tapi kalau orang nggak tahu apa-apa, itu dia nggak bisa mention sama sekali gitu guys. Nah, contoh misalnya kayak ada kemarin umat Kristiani yang saya bikin kontennya itu guys, saya komentari ya, dia mengatakan nama Nabi Muhammad itu tidak ada di Al-Quran, yang ada adalah Ahmad, diterjemahkan ke Indonesia jadi Muhammad. Nah, itu dia jelas nggak tahu, nggak terbukti nggak tahu apa-apa. Kenapa? Karena dia itu bukan lupa lagi, bukan lupa gitu, ya kan? Memang di situ dia menuduh sesuatu yang tidak ada gitu. Nah, jadi itu jelas dia mendengarkan dari orang lain. Jadi tak sumber dari mana gitu kan. Nah, padahal kalau dia cek langsung Al-Qur'annya gitu, dia akan temukan bahwa Arabnya Muhammad, Indonesia juga diartikan Muhammad guys. Bukan diartikan ya, tidak diterjemahkan sekali nama itu gitu. Jadi situ aja dia udah terbukti. Jadi dia jelas nggak terbukti. Ya apa terbukti kalau dia tuh nggak tahu kalau nama itu nggak terjemahkan gitu. Apa yang ada nama di dalam Al-Quran bahasa Arab ya nggak diterjemahin, tapi langsung disalin dalam bahasa Indonesia sesuai dengan nama dalam bahasa Arabnya gitu. Karena nama nggak terjemahkan ya. Ini baru terbukti nggak tahu apa-apa. Tapi kalau misalnya dia lupa gitu kan, nah sejarah itu bukan nggak tahu apa-apa, lupa. Jadi bedakan antara lupa sama nggak tahu apa-apa ya. Nggak tahu apa-apa itu betul-betul murni dengan orang lain gitu. Usaha Mapan dia mantan Kristen, tentu dia sudah mengkaji Alkitab. Namanya orang lupa, tapi kalau dia nggak pernah Kristen, nggak pernah mengkaji Alkitab, atau minimal dia nggak pernah kaji Alkitab lah gitu kan. Nah, dia mungkin ini dia asas yang kedua itulah atau apa namanya nggak kedua-duanya itu baru mungkin wajar gitu dia nggak apal istilah kita tapi dia lengkap dia mantan Kristen dan dia mengkaji kitab sebelumnya gitu kan sebelumnya pindah dan memilih agama Islam guys. Seperti yang digembur-gemburkan mereka kan, katanya kalau orang cerdas pasti ke sebelah, tapi faktanya nggak gitu. Ini kok malah jadi lebih parah gitu loh. Ada beberapa pengajaran yang sebenarnya itu ngarang bebas dan bahkan cenderung ke halu seperti yang disampaikan oleh orang ini.
Ajarannya adalah mengatakan bahwa Yesus seumur hidupnya melakukan pelarian, bahkan tinggal di gua-gua, sebab Yesus dikejar-kejar oleh seorang raja yang bernama Pontius Pilatus. Gak hanya itu, karangan bebasnya juga mengatakan bahwa Yesus dibawa mamanya untuk tinggal sampai besar di Yerusalem. Kita akan dengar ya apa disampaikan oleh Ustadz jawaban benar. Ada memang Syafi'i di bagian salahnya ada, tapi Lewis ini dia bagian salah itu dibesar-besarkannya dan dia merembet yang lain gitu. Jadi dia tuh sampai mengatakan Ustadz Abu Bakar nggak tahu apa-apa. Ini kan kelewatan guys. Hanya karena salah mungkin lupa di satu sisi, langsung dia katakan nggak tahu apa-apa gitu. Nah itu. Jadi seakan-akan kita nih nggak boleh, manusia itu nggak boleh salah dan lupa. Gitu. Itu fatal. Jadi berdasarkan pada satu kesalahan, lalu dianggap ini orang nggak becus. Gitu. Kayak bisa gini nih, murid di sekolah belajar, jawab ujian. Tiba-tiba dia salah satu soal, mungkin dia lupa kan? Dia lupa ingat misalnya ibu kota Italia di mana? Oh dia lupa kan soalnya itu Roma, tapi dia jawab misalnya Vienna misalnya, ibu kota Austria gitu kan. Dia lupa. Lalu datang Luis, kamu nggak tahu apa-apa gitu. Loh, salah cuma satu soal, itu pun karena lupa deh loh. Kalau dia nggak tahu apa dia bakal diam, tapi dia pasti nyebut kata Wina, Vienna gitu kan. Berarti dia tahu, cuman dia lupa guys. Nah itu nih poinnya itu adalah jangan karena satu lupa lalu dikatakan nggak tahu segalanya. Nah, Lui sendiri dia menyampaikan ini ya membantah siapa ini Ustadz Abu Bakar setelah dia melihat kitabnya gitu. Kalau enggak dia juga bakal lupa karena dia memang ngecek gitu kan. Nah itu dia guys poinnya. Kita akan langsung nonton videonya dan kita akan komentari lagi ya. Oke guys. Yerusalem. Nah, daripada kita penasaran apa omongan dari orang ini, kita langsung nonton aja videonya. Kenapa? Karena Yesus sejak dia lahir sampai umur 33 tahun hingga diangkat ke langit, Nabi Isa itu tidak pernah menghirup udara bebas seperti kita. Nah, ingat, tidak pernah menghirup udara bebas ya. Di sini poinnya tidak ada pelabuhan belum dia mengatakan dikejar-kejar. Ya, dia yang faktanya dia mengklaim kalau katanya Yesus itu hidupnya nggak tenang, nggak bisa itu. Karena ya hidupnya nggak tenang, karena belum dikejar belum harus sebut ya. Penting hidupnya nggak tenang guys gitu. Dia tidak dipenjara, tapi tidak bebas. Nah, dia selalu sembunyi. Nggak bebas, selalu sembunyi di gua-gua. Kenapa? Karena Raja Pontius Pilatus. Nah, dia nggak bebas, selalu sembunyi itu ketika masuk zaman Raja Pontius Pilatus. Dan itu sebenarnya bukan raja. Pontius Pilatus adalah semacam gubernur gitu guys. Nah, mungkin dia usaha apa lupa mungkin, kan? Itu biasa. Kalau saya itu memang salah, tapi bukan suatu hal yang krusial gitu. Nggak membuktikan kalau Yesus memang Tuhan kan enggak. Ini hanya kelupaan sedikit mungkin. Jadi bukan suatu masalah besar. Jadi Luis ini dia harus paham akan itu. Oke dia meluruskan gitu kan, tapi jangan dengan gitu dia mengatakan ini Ustadz apapun atau apa itu kelewatan. Jadi ada nilai titik belanga itu patahnya kan. Waktu itu selalu mengejar-ngejar Yesus untuk dibunuh. Nah, ingat yang ngejar Yesus dibunuh itu lah Raja Pontius bukan raja ya. Saya keikutan nih sama Bapak adalah gubernur Pontius Pilatus. Sejak dari awal proses kelahiran Nabi Isa saja, Nabi Isa sudah tidak aman. Waktu dia lahir dulu, rajanya bukan Pontius, tapi Raja Herodes. Memang Raja Herodes, itu. Tapi Raja Pilatus dia salah ya. Raja Herodes bikin dekret. Setiap anak laki-laki yang berumur. Nah itu dalam sejarah guys. Bahkan dimasukkan di dalam kitab Lukas nanti. Umur 2 tahun ke bawah. Lukas mati, saya lupa guys. Dibunuh, sama seperti. Nah saya aja lupa kan. Saya lupa, Lukas sama Matius itu biasa guys. Yang penting kita isinya nih kita yang penting kan. Dekret Fir'aun dulu. Maka waktu Yesus lahir oleh ibunya Maria diungsikan kemana? Ke Mesir dulu selama 2 tahun. Setelah 2 tahun di Mesir ada berita Raja Herodes sudah mati, baru Isa kecil dibawa ke Yerusalem lagi. Tapi nah ini mungkin ya, ini gini ya. Gini kan kita Ustadz Jawaban ini kan ceramah di depan komunitas Muslim gitu. Ya kan? Nah, jadi gini guys, itu biasa terjadi kalau Ustadz ngomong depan Muslim itu beliau itu gini, sistemnya gini apa yang dipercayai gitu.
Jadi apa yang dipercaya dia adalah kitab dan apa dipercaya Quran, di-mix gitu ya, itu biasa. Jadi kan kalau ustadz itu kan harus ngomong kebenaran gitu. Jadi bagi dia yang di Alkitab itu dia nggak percaya, itu nggak disampaikannya, tapi yang dia sampaikan percaya aja itu. Nah, yang nggak percaya ini di-mix-nya dengan Quran yang dia percaya. Nah, itu metode yang biasanya mungkin saya belum belum apa ya, saya belum lacak di Quran atau hadis gitu kan, mengenai Nabi Isa yang tinggal di apa Bethlehem ini, ya kan? Bisa jadi itu ada di Quran atau hadis. Saya belum ngecek itu. Makanya Luis harus tanya Ustaz ini, Ustaz itu sumbernya Nabi Isa itu di Bethlehem itu dari apa namanya dari Quran atau dari hadis gitu. Karena di Alkitab ya ditemukan begitu kan, ditinggal di Bethlehem. Nanti kita akan sampaikan ayatnya deh guys. Saya lupa di ayat Matius apa Lukas gitu. Karena nanti kita akan cek sendiri. Yesus di mana? Dia sembunyi-sembunyi karena mau dibunuh. Penerusnya Raja Pontius Pilatus juga ganasnya minta ampun. Nah, Kalau penerusnya itu Kaisar apa? Kan saya aja lupa guys. Kaisar apa tuh namanya kan? Yang penting Kaisar apa lah gitu. Nah, Pontius Pilatusnya ada gubernur di daerah wilayahnya Kaisar ini gitu. Ganti di Kaisar itulah berganti Raja Herodes. sejak itu Pak Bu, tidak pernah. Berdasarkan karangan bebasnya itu, saya akan membuat 4 poin. Bukan karangan bebas, tapi ada beberapa poin yang beliau lupa. Nggak salah. Kalau karangan bebas itu salah semua guys, gitu. Salah semua. Ini ada bagian yang beliau lupa mungkin. Atau mungkin itu terdapat di Quran, hadis kan kita harus cek dulu gitu. Nah, Louis yang nggak tahu Quran hadis, harus tanya sama Ustaz Nababan. Ustaz, itu ada katakan Yesus tinggal di apa dibesarkan di Bethlehem itu dari mana sumbernya gitu. Ada kitab saya nggak nemukan, itu kan caranya elok gitu. Karena Luis kan belum ngecek Quran hadis, saya juga belum ngecek gitu. Karena saya nggak berani menjudge gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Jadi jangan main tuduh sana sini gitu. Karena gini, Ustaz Nababan itu kan menyampaikan ceramah di depan kaum muslimin dan kami ya itu harus jujur menyampaikan apa adanya gitu. Misalnya saya katakan Nabi Isa atau Yesus itu nggak disalib gitu. Nah, kalau Luis pasti nggak setuju dia kan, karena dikatakan dia kitab disalib kok gitu. Lah, saya tidak bicara dalam kepercayaan Anda, bilang percaya Islam gitu. Nah sama gitu salah babang gitu. Apa nih percaya iya dan dia harus sampaikan itu kebenaran pada umat baru. Paling kayak saya misalnya mengatakan kan Yesus disalib menurut agama Kristen. Saya akan sampaikan agama Kristen itu. Tapi kalau agama itu kan Yesus dikejar apa namanya ya masuk ke gua ya kan menurut Kristen gitu. Tapi dia tidak sebut. Bisa jadi itu mungkin dari Quran hadis. Kayak saya juga menyebutkan Yesus itu tidak disalib tapi diselamatkan. Itu disuruh kan saya nggak sebut gitu. Ya, karena itu memang benar menurut keyakinan saya gitu kan. Jadi kami harus sampaikan apa yang benar gitu. Sesuai dengan yang kami yakini dan sesuai dengan hasil kajian kami gitu guys. Untuk meluruskannya guys. Yang pertama, jika Yesus dikatakan hidup dari gua ke gua, dia melarikan diri karena dikejar oleh Raja Pontius Pilatus, jelas ini omongan yang orang tidak pernah baca Alkitab dan tidak pernah belajar. Bentar ya. Yesus memang dikejar-kejar gitu. Ya. Ini loh, Luis harus paham. Ketika Ustaz Abang sampai gini, itu dia bukan bermaksud, ini loh guys, orang tuh bisa gunakan tangan orang lain gitu, ya kan? Kayak misalnya Pontius Pilatus. Ya. Dia ketika ngajar Yesus, dia nggak mesti pakai tangan dia bisa pakai tentara dia gitu kan. Nah, dan jangan lupa juga ya, Yesus memang dikejar-kejar, ya kan? Makanya bayangkan lagi sama apa? Tentara Romawi. Sama Rabi Yahudi juga dikejar ya kan. Ketika dia ketemu sama Rabi Yahudi langsung membulinya gitu. Dia lari dikejar orang Rabi Yahudi. Memang kalau Yesus dikejar-kejar itu biasa gitu. Memang begitu gitu kan. Namanya manusia biasa yang bukan Tuhan, yang jadi memang lemah gitu. Wajar dikejar-kejar gitu kan. Bersama oleh apa yang katanya ciptaannya. Padahal sama-sama ciptaan gitu kan Yesus maupun Rabi Yahudi dan Romawi ini. Jadi ya Louis ini seakan-akan mau nutupin fakta kalau Yesus itu nggak dikejar gitu. Yesus itu memang dikejar gitu. Cuman poinnya mungkin ada sedikit kekalfan dari Ustaz Nababan gitu. Kalau Pontius Pilatus tuh atau mungkin Pontius Louis ya dikiranya maksud Nababan itu lah Pontius Pilatus yang mengejar Yesus gitu. Nyuruh tentaranya. Tapi jangan lupa Pontius Pilatus adalah penguasa daerah itu, minimal dia tahu apa yang terjadi di daerah dia gitu. Kan? Karena Yesus hidup di daerah yang dia perintahkan gitu. Nah, itu poinnya. Kenapa? Sebab Yesus itu seumur hidupnya tidak melakukan pelarian. Yesus seumur hidupnya tidak melakukan pelarian. Ini adalah ngarang. Kalau dikatakan seumur hidup, berarti kan dari bayi nggak dewasa. Nah, itu sudah bertentangan dengan Alkitab sendiri. Ya.
Jadi Yesus ketika berumur, nanti ada saya sampaikan ya, di mana dia tuh yang disampaikan Ustaz Dawan ini benar, ada dekret dari Herodes untuk bunuh bayi-bayi. Makanya Yesus ditarikan ke Mesir. Itu ada nanti di Alkitab ya. Jadi kalau dikatakan Yesus seumur hidup tidak dikejar-kejar itu jelas bohong, guys. Bohong dia, nggak dikejar-kejar. Dari bayi dia sudah dikejar-kejar hingga dia sudah dewasa. Cuman ada kisahnya hilang dari umur berapa tuh? Umur 12 nggak salah sampai umur 30 itu hilang kisah-kisahnya tidak ada tertulis di Alkitab gitu kan. Nah itu kita nggak tahu dia ngapain aja gitu kan. Nah, tapi faktanya memang dia dikejar-kejar seumur hidupnya gitu. Jadi kalau dikatakan tidak ada, berarti dia nggak dikejar sama sekali gitu kan. Jadi ibaratnya gini loh, memang saya mengatakan siapa ya? Siapa nama koruptor misalnya, atau nama penjahat yang pernah dipenjara misalnya. Orang itu tidak pernah dipenjara seumur hidupnya. Itu kan bohong. Dia pernah dipenjara, walaupun nggak sepanjang hidupnya gitu kan. Seumur hidup dengan sepanjang hidup itu beda guys. Seumur hidup itu berarti sekali dia sudah masuk seumur hidup itu guys. Ya, kalau misalkan saya tidak pernah tidak pernah merokok seumur hidup saya, berarti sekalipun udah dihitung, udah batal itu guys. Ya kan, sama dengan sepanjang hidup saya gitu. Tapi kalau saya tidak pernah intinya adalah kalau dikatakan saya tidak pernah merokok atau Yesus tidak pernah dikejar-kejar seumur hidupnya itu bohong. Kali aja dikejar dia itu udah batal itu kalimat guys. Kali saya merokok ya, lalu ada orang mengatakan si Bobby tidak pernah merokok sepanjang hidupnya, itu bohong dia. Walaupun saya pernah merokok walaupun cuma sekali. Itu poinnya guys. Jadi Yesus jadi Luis ini nggak ngerti bahasa Indonesia, entah dia lupa, entah berbohong, atau gimana. Faktanya dia salah dalam mengartikan itu guys kalimatnya. Lari ke gua-gua untuk bertahan hidup guys. Dalam Lukas 2 ayat 41-43 dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi. Oh iya, Lukas guys, nanti kita sampaikan ayat lengkapnya ya. Jadi Luis ini tidak mengambil potongan ayat yang dikatakan Sulaiman Baban kalau umur Yesus 1-2 tahun itu dia diungsikan ke Mesir. Itu yang disampaikan sama Luis. Nah, makanya nanti kita akan sampaikan guys. Ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Dari ayat itu udah jelas banget bahwa Yesus hidup bersama dengan orang tuanya. Dan ketika hidup dengan orang tuanya sampai ia besar, bahkan diceritakan di umurnya yang ke-12, Yesus diajak ke Yerusalem untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Tidak ada sama sekali dijelaskan di situ bahwa Yesus masuk ke gua satu, ke gua lain. Itu disebutkan ya, Yesus tinggal di Yerusalem di umur 12 tahun ya. Itu pucat guys. Karena hidupnya nggak tenang, dikejar-kejar, nggak ada sama sekali. Silakan teman-teman. Ya, yang Ustaz Abang sampaikan kan ketika zaman Pilatus yang ke gua-gua itu, bukan dari kecil guys. Maka kalian harus dengar bebek perkataan Ustaz Abang. Yang dikejar di gua-gua itulah ketika zaman dikejar-kejar Pontius Pilatus, bukan Herodes. Ini Lukas ini ngomong tentang Herodes guys. Jadi sekali lagi Luis harus ngerti bahasa Indonesia ya. Apa yang sampaikan orang itu harus dia simak baik-baik gitu. Sehingga dia nggak ngawur nih guys. Kalau dia klaim Ustaz Abang salah, dia juga salah gitu kan. Tapi kan dia lebih parah lagi guys. Bahkan dia memfitnah lagi kan. Kalau sama Bang kan tidak mungkin Luis gitu. Dia hanya mungkin lupa, tapi Luis sudah lupa, entah dia itu ya salah pasti gitu kan. Salah pasti, tapi karena satu kata lupa atau apa, tapi dia udahlah dia gitu, dia nyalakan lagi memfitnah lagi Ustaz Awang nggak mengatakan nggak tahu apa. Jadi Luis ini lebih parah gitu ya. Udahlah salah ngeyel lagi gitu kan. Cek di referensi di Alkitab, banyak hal di situ teman-teman bisa baca baik-baik supaya tahu bener nih, nggak hanya dengar dari orang yang hanya bisa mengarang bebas itu. Ya, kenapa nggak tampilkan ayat awalnya yang Yesus dibawa ke Mesir dari kerang Mesir itu? Nah, itu untuk buktikan kalau Ustaz benar gitu kan. Dan juga cek sendiri, adakah di situ dijelaskan bahwa Yesus melarikan diri dari gua ke gua? Ya enggak, itu kan ayat ngomong tentang Yesus ketika di bawah 12 tahun guys. Sedangkan Ustaz itu cerita ketika Yesus sudah dewasa, ketika dia dikejar oleh Raja Herod, bukan raja ya, lagi gubernur Pontius Pilatus. Jadi Luis itu nggak nyimak, jadi Luis itu harus belajar nyimak gitu. Jadi dia sendiri dia melakukan kesalahan fatal guys. Ini fatal. Kalau Sulawan mungkin lupa. Luis kan bikin konten ini kan ya setelah dia mengkaji yang sampai dikatakan orang gitu. Kan
kalau lupa nggak seperti ini gitu. Tapi ini memang dari awal udah salah. Ngurus Laban gini gitu, padahal sebenarnya ini bukan lupa, tapi memang dia salah guys. Dalam menyimak yang sampaikan Ustaz Laban itu dia udah salah. Gitu. Jadi Luis ini bukan lupa ya, tapi salah dalam menangkap. Kira begitu. Nggak ada. Bahkan referensi lain pun nggak ada. Coba cari. Ya, makanya tanya referensi Ustaz Laban dari mana? Jadi di Quran atau hadis saya pun belum tahu. Saya belum tanya Pak Ustaz Laban gitu. Tapi intinya kita harus mau bertanya, Luis. Jangan mentang-mentang kita nggak temukan, lalu kita katakan tidak ada. Tanya referensinya gitu, ya kan? Kecuali kalau Ustaz Laban katakan di Alkitab Yesus dikejar-kejar, itu baru ada. Dia mengatakan di Alkitab itu Yesus dikejar-kejar masuk gua. Nah, itu bisa Luis pastikan. Luis cek Alkitab nggak ada. Tapi kalau dikatakan Yesus dikejar-kejar oleh ada Pontius Pilatus, berarti kan dia nggak sebut sumber dari mana. Nah, tanya kan sumbernya gitu. Tapi kalau dia sebut sumbernya dari Alkitab, Luis bisa pastikan. Jadi dia memang nggak tahu gitu atau nggak tahu ya lebih tepatnya memang ngada-ngada lah ibarat gitu guys. Itu baru. Tapi dia nggak sebut sumbernya. Luis harus tanya sumbernya. Itu logika berpikirnya guys. Aja nggak akan pernah ketemu sebab itu hanyalah karangan semata. Kalau menurut saya mungkin orang ini bingung ya antara Yesus dengan Daud. Kalau Daud memang pernah melakukan pelarian sebab dia dikejar. Nah, berarti kan dia sedikit banyak tahu gitu. Mungkin lupa dia penempatannya. Jadi beda loh guys. Nggak tahu apa-apa dengan lupa penempatan itu beda. Lagi. Nah, jadi itu kan klaim Luis. Bisa jadi sahabat memang punya sumber gitu kan. Seperti saya sebutkan tadi kan sumber itu bukan dari kitab gitu. Keyakinan seorang itu bersumber dari apa saja diyakini gitu. Nah, mungkin bagi orang itu hoax, bagi kita justru yang orang itu hoax gitu. Jadi itu hal biasa dalam masalah keyakinan. Cuman faktanya Luis dia nggak bertanya di mana sahabat sumbernya gitu. Kecuali saya katakan tadi dia jelaslah mungkin dari kitab misalnya itu oke, saya salahkan. Tapi dia tidak sebut sumbernya. Saya tanya gitu. Bertanya tuh lebih baik daripada jalan Luis. Dikejar oleh Raja Saul untuk membunuh Daud ya, dan Daud melarikan diri. Nah, Yesus juga dikejar Raja Herodes waktu bayi. Ya, nanti saya akan sampaikan lengkap Lukasnya. Gitu. Biar kita baca sama-sama guys. Bahkan ke gua-gua untuk apa? Untuk lepas dari pembunuhan Saul. Tapi ini bukan kisah dari Tuhan Yesus. Jangan ketukar-tukar gitu loh. Di poin pertama ini. Berarti ketukar-tukar kan bukan berarti nggak tahu apa-apa. Kalau seandainya benar ketukar-tukar gitu guys. Jadi biasa itu lupa gitu kan. Kalau nggak tahu apa-apa tuh ya nggak ngerti apa-apa sama sekali. Nggak tahu kalau Yesus itu memang dikejar, nggak tahu memang ada namanya dulu Putri Pilatus, nah itu baru nggak tahu apa-apa. Jadi dia tahu, cuman mungkin ketukar-tukar kalau itu benar. Nah tapi jadi perawat punya referensi lain itu yang harus tanya Luis sumbernya, bukan langsung Levinas ini gitu kan. Ini kesimpulannya adalah Yesus bukan pelarian dari gua ke gua. Bahkan dia di umurnya yang ke-30 tahun pun ketika mulai pelayanan dia berhadapan dengan orang-orang Yahudi di muka umum di kota Yerusalem. Iya, tapi kan habis itu dia dikejar lagi guys. Ingat, Yesus itu ketika tampil di depan umum dia selalu diincar sama kaum Yahudi, Rabi Yahudi. Itu ada buka kita berapa kali dia tuh dikejar-kejar sama Rabi Yahudi, ya dibully gitu. Itu fakta. Nah itu sebenarnya membuktikan kalau dia bukan Tuhan. Karena Tuhan nggak mungkin itu yang takutan sama ciptaan. Dimanapun ia berada. Hal kedua yang ingin saya luruskan adalah statementnya yang mengatakan bahwa Pontius Pilatus adalah seorang raja. Dia selalu sembunyi di gua-gua. Kenapa? Karena Raja Pontius Pilatus waktu itu selalu mengejar-ngejar Yesus untuk dibunuh. Guys, gini loh. Kita semuanya pasti tahu bahwa Pontius Pilatus itu bukanlah raja. Pada zaman itu yang raja. Nah, oke. Itu ya kita ketahui Pontius Pilatus adalah gubernur ya. Itu mungkin sahabat lupa. Tapi faktanya guys ya, ingat. Ada pihak-pihak yang nggak suka sama Yesus. Ya, salah satunya Rabi Yahudi. Nah, mereka tentu karena dekat sama kekuasaan Romawi, mereka terus memberi kekuasaan Romawi. Makanya Pontius Pilatus itu kan kenapa bisa menangkap Yesus? Itu karena komporan dari rabi-rabi Yahudi gitu. Jadi Pontius Pilatus itu tunduk sama orang Yahudi gitu. Meskipun dia katakan kan nanti kan kita tidak menemukan tanpa Yesus. Kalau dia memang independen, dia akan lepaskan Yesus. Tapi tidak. Itu maksud saya lepas Yesus dan versi Kristiani ya. Kalau Islam itu dia diangkat Islam ya. Nah, tapi dia malah mengikuti kata-kata orang Yahudi yaitu membunuhnya itu. Ya kan? Disalibkan. Salib kata orang Yahudi yang sudah disalibkan dia gitu. Padahal dia adalah tidak menemukan kesalahan Yesus apa-apa kata dia.
Berarti ini orang, Pontius Pilatus ini adalah orang yang tidak independen gitu. Dia tunduk pada keinginan orang-orang Yahudi. Makanya gak heran kalau dia dikatakan mengejar-ngejar Yesus gitu. Dan mungkin juga Yesus lari sembunyi, nah, di gua atau di mana, itu sumbernya Orang yang tahu, kita nggak tahu gitu kan. Walaupun apa mungkin dia lupa, tapi jelas harus tanyakan sama dia guys, sumber di mana. Bukan langsung main just begini gitu, mentang-mentang dia kita nggak ada gitu kan. Nah, jadi jadi sangat masuk akal sekali kalau misalnya Yesus memang dikejar-kejar sama Pontius Pilatus, karena Pontius Pilatus faktanya tunduk pada orang-orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi suruh kejar, ya dia kejar. Sedangkan jangan disuruh kejar, disuruh salib aja disalibkan dia kan. Bisa-bisanya Pontius Pilatus yang mengatakan, saya tidak menemukan apa-apa pada Yesus, pada apa-apa pada Yesus, tapi disuruh salibkan sama orang Yahudi, mau disalibkan gitu. Yang udah krusial gitu mau dilakukan. Lagi cuma ngejar-ngejar gitu. Jadi nggak heran, orang Yahudi itu guys kan selalu ngejar-ngejar Yesus. Ya, dia ketemu dikejar itu. Karena dia menuduh Yesus menyamakan diri dengan Allah. Padahal Yesus katakan, kenapa karena perbuatan baikku engkau mengatakan aku menyamakan diri dengan Allah. Dalam artinya Yesus nggak mau dituduh menyamakan dirinya dengan Allah guys. Karena dia nggak pernah melakukan itu. Gitu. Itu hanya tuduhan dari kaum Yahudi. Kaum Yahudi nggak senang lalu mengejar Yesus. Nah, karena ya itu tadi Pontius Pilatus itu tunduk sama orang Yahudi gitu. Makanya bisa jadi orang Yahudi menyuruh mengadu pada Pontius untuk menangkap Yesus. Makanya Yesus tertangkap kan dan versi Kristen. Dan akhirnya disuruh bunuh pun dilakukan juga gitu. Jadi itu bukti kalau Samuel benar ya. Kalau Yesus memang nggak kemungkinan dikejar sama Pilatus. Karena Pilatusnya gimana pun adalah termasuk tunduk sama orang Yahudi. Gitu. Siapa ya Herodes gitu. Tapi siapa sebenarnya Pontius Pilatus? Lukas 3 ayat 1, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Uteria dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Di situ teman-teman diungkapkan secara jelas bahwa Pontius Pilatus bukanlah raja tapi wali negeri. Lah ini kok orang ini Pak Nababan ini bisa. Coba kita putar lagi guys. Di situ teman-teman diungkapkan secara raja wilayah Galilea. Ternyata kaisar lebih tinggi daripada raja guys. Ya, coba Anda bayangkan ya. Dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea, ya kan, dan Herodes raja wilayah Galilea, berarti ada ya pemerintahan Kaisar Tiberius, ya. Lalu di negeri Yudea itu namanya wali negeri, di wilayah Galilea itu namanya raja gitu. Nah, lalu Filipus raja wilayah ini, dan ini Trakonis raja wilayah ini. Jadi pertanyaan adalah kenapa cuma Pilatus yang menjadi wali negeri, gubernur, tapi kok Herodes dan lainnya raja gitu guys. Sementara Tiberius kaisar gitu. Nah, itu perlu ditanyakan. Jadi kenapa Pontius ini cuman di sini disebutkan cuman gubernur gitu loh. Padahal dia memimpin negeri loh guys. Wali negeri gitu. Suatu negeri itu biasanya ya raja seharusnya kan, tapi ini nggak tahu lah, ini bahasanya saya juga bingung nih guys ya. Ya ini coba begini. Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah ini, Trakonitis dan Lisanias raja juga wilayah itu. Tapi kok Pilatus cuma menjadi wali negeri. Jadi wali negeri ini bisa jadi dalam artian lain mungkin raja guys, kita nggak tahu gitu. Tapi kok cuma dia jadi gubernur, terus yang lainnya raja guys, di bawah pemerintahan dari Kaisar Tiberius. Tapi sudahlah, itu perlu dikaji lebih lanjut. Tapi yang penting itu sebenarnya kalau dikatakan ini pun kalau dikatakan ini pun raja, menurut saya itu bukan suatu masalah besar gitu, ya kan? Intinya dia adalah orang berkuasa gitu. Mau dia raja bukan raja, ini faktanya adalah berkuasa di negeri Yudea yang mana waktu itu Yesus di sana. Gitu. Ya makanya dia berhak untuk menangkap Yesus kan gitu, karena ada di wilayah kekuasaannya. Itu penting guys. Yang penting dia orang yang berkuasa di negeri Yesus itu gitu, selesai itu. Cuma istilahnya ada musuh raja mungkin, jadi poinnya Yesus harus tangkap poinnya gitu. Bukan pada titel raja atau wali negerinya, tapi memang betul dia adalah orang berkuasa di daerah itu gitu. Itu loh. Jadi percuma mau Anda sebut itu presiden, mau Anda sebut apa, tapi itu dia yang berkuasa. Itu jadi kita yang penting itu nangkap esensinya guys, materinya, bukan kesalahan sebut atau kelupaan atau yang belum dikaji ini gitu guys.
Filipus saudaranya raja wilayah Uteria dan Trakonitis, dan Lisanias raja wilayah Abilene. Di situ teman-teman diungkapkan secara jelas bahwa Pontius Pilatus bukanlah raja tapi wali negeri. Lah ini kok orang ini, Pak Nababan ini bisa mengatakan bahwa Pontius Pilatus itu raja dengan sangat pedenya. Dan hal ini kekeliruan sejarah yang begitu konyol guys. Karena apa? Karena Pontius Pilatus bukanlah raja, paham ya sampai sini? Dia wali negeri. Lalu wali negeri itu apa sih? Wali negeri itu mereka sebut sebagai prefek, atau kalau zaman sekarang adalah gubernur. Jadi Pontius Pilatus gubernur dari wilayah Yudea. Dia adalah wali negeri, wakil atau wali dari Romawi yang mana ada di negeri itu, di Yudea itu teman-teman. Yang lain juga wakil Romawi kan, karena tadi kan Kaisar Tiberius, Raja Herodes kan berarti wakilnya dari siapa juga, Kaisar itu. Karena pemerintahan Romawi itu kan diwakili oleh Kaisar Tiberius. Berarti baik Raja Herodes, wali negeri Pontius Pilatus itu semuanya wakil Romawi gitu. Itu dia poinnya guys. Sama-sama wakil juga, sama-sama yang penting mereka punya kuasa di wilayah masing-masing, itu poinnya. Mau disebut apapun itu kan. Nah, mengatakan bahwa Pontius Pilatus adalah seorang raja, ini adalah kekonyolan yang hakiki. Sebab ini menunjukkan ketidaktahuannya tentang sejarah dalam Alkitab. Bukan ketidaktahuan, kelupaan mungkin. Lagian ini bukan, kalau tidak tahu tuh ya, bahkan dia nggak tahu siapa itu Pontius Pilatus. Siapa itu apa gitu kan. Jadi Luis ini ya nggak ngerti atau nggak tahu dengan lupa gitu. Bagian ketiga yang ingin saya luruskan dari orang ini, Pak Nababan ini, adalah ketika ia mengatakan bahwa Pontius Pilatus mengejar-ngejar Yesus hingga Yesus lari di gua-gua. Dia selalu sembunyi di gua-gua. Kenapa? Karena Raja Pontius Pilatus waktu itu selalu mengejar-ngejar Yesus untuk dibunuh. Ini adalah sebuah kekeliruan, sebab Pontius Pilatus tidak mengejar-ngejar Yesus guys. Pontius Pilatus adalah wali negeri yang menjadi wakil dari pemerintahan Romawi yang ada di Yudea. Kenapa sahabat mengatakan Pontius Pilatus mengejar-ngejar Yesus? Karena atas permintaan dari orang Yahudi. Orang Yahudi aja jangan lagi minta dikejar, tangkap, dibunuh aja, disalib, mau Pontius Pilatus. Jadi lu nggak ngerti, orang Yahudi ini ya kerja sendirian, mereka tuh kolek dengan Pontius Pilatus. Karena Pontius Pilatus ada penguasa dari itu gitu loh. Nah, makanya ada yang kecampur Pontius Pilatus, itu faktanya. Jadi kalau dikatakan Pontius Pilatus ngejar Yesus itu wajar, dan itu masuk akal. Ya, kalau tidak dia ngejar, kalau cuma orang Yahudi ngejar, itu tidak akan kejadian seperti itu. Ya, kenapa? Karena Yesus masih bisa melawan kalau cuma Rabi Yahudi, buktinya dia menyuruh muridnya untuk beli pedang. Ya karena dia kira itu cuma yang ngejarnya itu orang yang waktu itu kesana tuh cuma orang Yahudi. Ternyata dia bawa tentara Romawi. Nah, itu bukti memang Pontius Pilatus melalui permintaan dari Yahudi dan dia ngutus pasukannya. Karena itu bukti memang dia mengejar-ngejar Yesus itu. Nah perkara di guanya itu sumbernya harus ditanya lagi pada Nababan itu kan. Yang mana ia mewakili untuk mengadili Yesus. Sebab pada waktu itu orang-orang Yahudi meminta mewakili untuk mengadili Yesus itu, guys. Dia juga ikut dalam penangkapannya. Kenapa? Karena yang waktu kejadian penangkapan di Taman Getsemani itu yang nangkap bukan cuma orang Yahudi, tapi juga tentara Romawi di bawah perintah Pontius Pilatus, guys. Logikanya. Karena kenapa? Karena dia berkuasa pada waktu itu di wilayah itu loh, guys. Itu loh. Karena nanti saya akan carikan kalau sempat ya, saya akan bacakan ayatnya di Taman Getsemani itu guys. Supaya Yesus ini disalibkan. Ya Pontius Pilatus menjadi seorang pengadil di situ sebagai seorang gubernur. Tetapi dia tidak mengejar-ngejar Yesus seumur hidup Yesus sampai ia tinggal di gua-gua. Bukan seumur hidup dalam artian sepanjang hidup gitu guys. Dalam artian pada waktu itu saja, waktu dia berkuasa aja gitu kan. Jadi Luis ini harus paham akan kalimat seumur hidup di sini. Nggak ada, no besar, nggak ada sama sekali guys. Justru Pontius Pilatus ini sempat ragu untuk memvonis Yesus disalibkan. Dalam Lukas 23 ayat 4, kata Pilatus kepada imam-imam kepala dan seluruh orang banyak itu,
Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini. Di sini sekalipun Pontius Pilatus ya memvonis ya udah Yesus disalibkan, sekalipun mengatakan itu, tapi ia ragu karena Pontius Pilatus sendiri tidak menemui kesalahan yang ada di dalam Yesus. Cuman karena orang-orang Yahudi pemuka agama itu mendesak Pontius Pilatus, terus-menerus mendesak, dan Pontius Pilatus mau mengambil hati mereka, jadilah Yesus divonis salib. Lukas 23 ayat 21, tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, salibkanlah dia, salibkanlah dia. Jelaslah bahwa desakan untuk disalibkan dari orang-orang Yahudi itu yang membuat pada akhirnya Pontius Pilatus memvonis Yesus salib. Itu artinya dia tunduk pada orang Yahudi, itu poinnya. Jadi kalau diminta salib jadi penuhi, apalagi cuman ditangkap gitu guys. Nah, itu poinnya. Dan ingat, yang nangkap dia itu bukan hanya orang Yahudi, tapi juga tentara Romawi juga. Nah, siapa yang nggak bertanggung jawab? Bukan dia, karena dia yang berkuasa di wilayah itu. Gitu kan. Tentara Romawi itu kan tunduk di atas perintah dia, gitu. Kan tunduk di atas perintah orang Yahudi. Orang Yahudi ada minta kepada dia untuk ikut bantu menangkap Yesus, mengejar-ngejar Yesus gitu kan. Tapi bukan berarti dia mengejar-ngejar Yesus sampai ke gua-gua, nggak ada sama sekali narasi itu. Dengan statement yang mengatakan bahwa Yesus dikejar-kejar Pontius Pilatus sampai lari ke gua-gua, ini adalah narasi karangan yang halu dan ngawur. Fix sampai di sini Pak Nababan ini nggak pernah Kristen karena dia nggak tahu apa-apa. Keempat yang nggak pernah Kristen karena nggak tahu apa. Ini fitnah besar guys ya. Nah, buktinya apa? Pak Nababan nggak pernah Kristen dan dia nggak tahu apa-apa. Orang nggak tahu apa-apa tuh nggak tahu sama sekali ya. Coba anak kecil tuh tahu apa-apa nggak? Anak kecil nggak tahu apa-apa. Makanya katakan jangan pegang api ya, panas nih. Dia nggak tahu apa-apa. Tapi kalau orang dewasa mungkin lupa nih. Ya, aduh, saya lupa kalau tadi saya letak api di situ. Apa tadi ini masih panas gitu. Dia tahu, cuma lupa guys. Jadi Pak Nababan ini mungkin lupa. Kalau nggak tahu apa tuh anak kecil atau orang yang pernah Kristen sama sekali, atau orang yang nggak bisa bahas sama sekali. Dia kan bisa bahas tadi. Oke, terus dia ngomong tentang balik ke Mesir, dia tahu, cuma lupa. Jadi orang nggak tahu apa-apa bukan seperti itu ya Lus ya. Jadi Lus harus belajar bedakan antara orang nggak tahu apa-apa ya dan juga orang yang tahu tapi lupa. Nah, juga harus jangan karena dasar itu ya lalu Lus katakan orang itu nggak pernah Kristen. Ini jelas fitnah besar guys. Yang ingin saya luruskan dari pengajaran orang ini adalah yang mana dia mengatakan bahwa Yesus besar di Yerusalem. Setelah 2 tahun di Mesir, ada berita Raja Herodes sudah mati, baru Isa kecil dibawa ke Yerusalem lagi. Tapi diasuh di mana? Dia sembunyi-sembunyi karena mau dibunuh. Dia dibesarkan orang tuanya di Yerusalem. Nah, baru Isa kecil dibawa ke Yerusalem. luruskan dari pengajaran orang Dengar baik kata salah babannya, biar tidak salah paham. ini adalah yang mana dia mengatakan bahwa Yesus besar di Yerusalem. Setelah 2 tahun di Mesir, ada berita Raja Herodes sudah mati, baru Isa kecil dibawa ke Yerusalem lagi. Tapi diasuh di mana? Dia sembunyi-sembunyi. Dibawa ke Yerusalem guys. Dibawa ke Yerusalem. Dibawa bukan dibesarkan. Jadi dibawa dibesar itu beda loh. Bahkan di sini harus ngerti bahasa Indonesia gitu. Saya mau anak saya ke Padang. Apakah saya membesarkan anak saya di Padang gitu? Lalu dikatakan sama Bapak ya. Lalu dia tuh dibesarkan dengan sembunyi-sembunyi gitu. Karena mau dibunuh. Jadi kalau sembunyi-sembunyi ya bisa jadi sembunyi di tempat lain gitu. Dia hanya dibawa ke Padang, tapi tidak dikatakan gitu dibesarkan di Padang kan. Tapi setelah itu dia sembunyi-sembunyi gitu. Nah sembunyinya tuh bisa ke gua-gua tadi, tapi gua-gua enggak ya, itu pasaman Pontius Pilatus. Sembunyinya tentu bisa di kota lain gitu, nggak di situ gitu. Nanti poinnya harus dilihat di sini guys. Nanti juga ada yang nanti kita akan bacakan ya. Dibesarkan orang tuanya di Yerusalem. Nah, ini sebuah kekeliruan juga. Sebab Yesus tidak besar di Yerusalem. Kenapa? Yesus itu besar di Nazaret, guys. Matius 2 ayat 21 sampai 23. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnyalah anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. Nah, lihat.
dia membawa ke sana gitu kan. Memang dibawa, betul kata Ustaz Uban, dia dibawa ke sana gitu. Tapi dia sembunyinya di Nazaret. Nah, itu kata Ustaz Uban tuh dia mungkin nggak nyebut sembunyinya di mana gitu. Bisa jadi maksud Yesus sembunyi di Nazaret gitu. Tapi faktanya memang dia dibawa ke situ kan. Tapi sembunyikan bisa di situ, bisa tempat lain. Tapi mungkin aja disembunyikan di Nazaret gitu. Cuman kan makanya tanya sama Ustaz Uban apa yang di mana Ustaz disembunyikannya gitu loh. Bukan langsung main tuduh gini, guys. Nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Yesus dari kecil hidup di Nazaret, bahkan hingga ia besar pun ia hidup di Nazaret. Satu lagi ya, kisah Yesus itu dari umur 13 ya sampai 30 tuh hilang guys. 30 atau 33 itu tidak tercatat di Alkitab. Itu pertanyaan di mana gitu. Jadi kalau Luis katakan dia hidup di Nazaret dari kecil sampai besar, ya, sedangkan tidak tercatat di Alkitab. Tetapi hilang ya. Itu ada ketik Yesus hilang kehidupannya dari tanggal tahun ke-13 dia sampai tanggal 30. Anda akan temukan dengan gampang. Ada Google aja gitu. Nah, pertanyaannya kenapa memang tidak termanifestasi di Alkitab maupun dalam sejarah manapun ya. Nah, jadi kalau dikatakan dia besar di Nazaret dari kecil sampai besar itu juga ngaco gitu. Paling jelas dia waktu kecil itu dia di tempat ke Mesir gitu kan. Nanti kita akan sampaikan ya guys. Itulah sebabnya dia disebut sebagai Yesus orang Nazaret. Markus 1 ayat 24. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Nah, ketika dikatakan orang Nazaret, bukan berarti dia dibesarkan di Nazaret. Saya orang Jawa, tapi saya dibesarkan di Pekanbaru. Bukan berarti saya orang Pekanbaru gitu, ya kan? Bisa saya orang Pekanbaru, bisa saya orang Jawa, tapi saya akan mengatakan saya orang Jawa, ya, bukan orang Pekanbaru. Tapi kalau kamu tinggal di mana, Pekanbaru, ya. Tapi saya tetap adalah bisa. Jadi gini guys, ketika Yesus katakan orang Yesus orang Nazaret, bukan berarti dia tinggal di Nazaret gitu, ya kan? Itu poinnya gitu. Bisa dia tinggal di sana, bisa dia memang asal di sana gitu kan. Jadi ini adalah apa ya? Ini bukan menjamin dia memang tinggal di Nazaret ya, dengan dikatakan orang Nazaret gitu. Itu poinnya guys, yang perlu kita pahami. Jelasnya di sini bahwa Yesus hidup di Nazaret, bukan di Yerusalem. Itulah kenapa biasanya kalian kan sebut kami sebagai orang Nasrani. Nah, yang nyebut pengikut Yesus orang Nasrani bukan hanya umat Muslim, tapi juga orang hidup zaman itu. Nah, orang zaman itu kan sebutan dari, jadi kami nih orang Muslim itu hanya menyebut sesuai dengan orang dahulu nyebut. Orang Yahudi, orang itu kan disebut dari orang Nazaret kan. Yang nyebut kan bukan kami, tapi orang dalam zaman itu juga gitu. Nah, tanyanya, kenapa? Dulu kan disebut orang itu menyebut umat Nasrani. Kenapa berubah di umat Kristen? Yesus nggak tahu tuh tentang kata-kata umat Kristen. Dia tahunya umatnya adalah umat Nasrani, karena dia adalah nabi dari Nazaret, guys. Jadi itu jelas ada perubahan kan. Yang Yesus tidak tahu itu, guys. Nasrani yang artinya kami percaya kepada Yesus orang Nazaret itu gitu loh. Nah, itu sendiri diajarkan kitabmu. Lah kok kenapa kamu sendiri? Bukan cuma di kitab kami, di Alkitab juga diajarkan kalau umat Nasrani adalah pengikut Yesus. Jadi pengikut Yesus itu umat Nasrani, bukan umat Kristen. Karena Yesus tidak mengenal kata Kristen atau mengenal nama Kristen. Dia tahunya umat Nasrani. Waktu dia hidup kan disebut sebagai orang Nasrani dan umatnya umat Nasrani. Itu yang dia tahu, guys. Sedangkan kata Kristen ini baru pertama kali di Antioquia pada pertama. Di Antioquia lah mereka pertama kali. Dan Yesus nggak tahu itu karena dia sudah pergi, kan. Menentang Yesus di Nazaret, malah bilang Yesus di Yerusalem. Nah, kalau begitu ya tertibkan dong. Ayo ditertibkan ini orang-orang yang nggak jelas kayak gini, ngajar ngawur tentang Kristen. Janganlah kasih mic untuk akhirnya menyesatkan banyak orang. Terima kasih, sampai di sini Luis Pras. Oke, kita sekarang kan lihat ayat lengkapnya Lukas, guys. Lukas tadi ya. Nah, saya ambil dari Alkitab Sabda ya, ini lengkap nih. Ada banyak versi ya, ada macam-macam ini dari Tabela dan segala macamnya. Kita akan bacakan lengkap Matius 2 ya. Nih, orang Matius dari Tibur ya, ayat 1 sampai ayat bawah nanti ya. Nih. Sudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, tanah Yudea, pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang mau dilahirkan itu? Nah, ini merujuk pada Yesus gitu.
yang dinamakan sebagai raja orang Nazaret, raja orang Yahudi. Dan faktanya Yesus tidak pernah jadi raja orang Yahudi. Ini mungkin ini ramalan ini gagal, guys. Karena kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Jadi menyembah gimana? Sedangkan dia aja bukan Tuhan. Dan jadi manusia pun bisa salah, guys. Jadi dia bukan, jangan dikatakan mentang-mentang dikatakan kami datang untuk menyembah dia betul-betul Tuhan itu. Orang-orang bisa salah gitu kan. Karena faktanya raja aja dia enggak Yahudi gitu kan. Nah, lalu ketika Raja Herodes mendengar hal itu, beliau ia bersama seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Iya, Herodes udah kepo, guys. Gitu. Ya, dia dengar itu ada raja, nanti berarti dia takut pusing tergoyang. Makanya dia kumpulkan imam untuk minta informasi gitu. Lalu mereka berkata kepadanya, yaitu imam tadi di Bethlehem, karena Yudea, karena demikianlah ada tulis dalam kitab Nabi. Nah, ini memang gak tulis kan akan kedatangan Yesus ini bagi nabi berikutnya. Nah, dan engkau Bethlehem, nah Yehuda, engkau sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula aku akan bangkit seorang pemimpin yang akan memulakan umatku Israel. Nah, ingat, Yesus ini ya pemimpin yang akan mengembangkan umatku Israel, bukan umat Indonesia, bukan umat lain, guys. Jadi Yesus itu terbukti Yesus itu hanya untuk umat Israel. Diramakan kan, daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Ini raja apa dia? Raja Israel. Dia kan mengembalakan umat siapa? Umat Israel. Kok bisa jadinya seluruh dunia gitu? Yesus tuh hanya untuk mengembalakan umat Israel, guys. Kan umat Indonesia, umat lain-lain gitu. Karena dia rajanya Israel gitu kan. Pun tidak terbukti dia raja Israel gitu. Lalu dengan diam-diam, Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, Bila mana bintang itu tampak? Kemudian yang menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya pergi dan selidiki dengan sesama akan mengenai anak itu dan segera kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Ini dia pura-pura, guys, gitu kan. Padahal dia sebenarnya membunuh itu. Dia tuh ya nggak, berarti dia nggak percaya sama orang Majusi ini gitu. Maka dia berbohong, dia udah sini gitu kan. Nanti fakta dia akan membunuh anak-anak semuanya kan. Setelah mendengar kata-kata itu, raja itu berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berdiri di atas tempat di mana Nabi berada. Ketika mereka melihat bintang itu, bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, bersujud menyembah dia. Nah, ini orang-orang dulu dia nggak ngerti, sampai bisa katakan sujud menyembah dia gitu. Karena dia bukan Tuhan gitu. Aja dia nantang dia orang sujud lalu dikatakan itu Tuhan gitu, ya kan? Itu salah fatalnya. Dan mereka pun membuka harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemudian dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka memiliki waktu dan lain. Jadi mimpi itu sudah diperingatkan jangan kembali kepada Herodes, karena kalau kembali kepada Herodes nanti Herodes tahu di situ gitu kan. Nanti itu bukti Herodes memang membunuh, bukan mau menyembah gitu kan. Nah, percikan ke Mesir, jelas berarti terbukti kata Ustaz Jabar benar. Kalau Yesus ke Mesir deh guys, waktu kecil itu diungsikan ke Mesir. Setelah orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dan kata, bangunlah, ambillah anak itu beserta ibunya, lari ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku pulang padamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Yesus jadikan ke Mesir. Itu surat Al-Baqarah. Nanti saya sampaikan ini ya guys. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Fakta. Yesus tinggal di Mesir sampai Herodes mati. Hal itu jadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggilan aku. Karena Tuhan itu ya memfirmankan kepada Nabi, ya Nabi sebelum Yesus itu kan, dari Mesir kupanggilan aku. Jadi jelas yang firmankan Tuhan bukan Yesus. Yesus bukan Tuhan berarti kan, karena Tuhan waktu itu sudah berfirman guys, Yesus belum ada gitu. Nah, lalu pembunuhan anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa dia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah. Dan dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang Majus itu, dan dengan demikian gitulah firman disampaikan oleh Nabi Yeremia. Dengarlah suara drama, tangis dan tak amat sedih. Rahel mengisi anak-anaknya dan dia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Tapi mati semua guys, dibunuh Herodes. Yesus diselamatkan ke Mesir gitu kan. Nah, setelah Herodes mati, nampak malaikat Tuhan pada Yesus dalam mimpi.
Itu katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel. Nah, diperintahkan berangkat ke tanah Israel, guys. Tadi kan dibawa ke Israel, betul dibawa ke Israel gitu. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf bangunlah dan diambillah anak itu setelah ibunya dan pergi ke tanah Israel. Benar, dibawa memang ke tanah Israel gitu kan, ke Yerusalem gitu. Tapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes, ya kan, anaknya, ayahnya, ia takut sana. Lalu dia dia membatalkan itu karena dinasihati oleh mimpinya, dia pergi lagi ke Galilea gitu. Nah, karena pun dia tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Nah, itu jadi sebagai contoh firman disampaikan oleh nabi-nabi bahwa akan disebut orang Nazaret. Jadi poinnya sampaikan Ustaz Batu sebagian besar benar, di mana ada beberapa bagian dia lupa guys. Nah, itu poinnya. Nah, tadi saya ada pengen lihat tadi Luis sabar sampaikan apa ya. Target step Kan aja, tapi faktanya nggak ini aja yang apa itu di Mesir terusnya. yang pertama, jika dia melarikan omongan harian sampai 43 dikatakan tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi. Nah ini guys, ini kan ada ayatnya Lukas pasal 2 pasal 3 gitu kan. Tiap-tiap tahun. Tadi kan Luis mengatakan Yesus tidak pernah hidup dibesarkan di Yerusalem gitu kan, hidup di Yerusalem gitu. Ini itu mana baca baik ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti lazim hari raya itu. Nah, habis hari raya perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Nah, jadi Yesus tuh tinggal di Yerusalem guys, gitu. Pada umur 12 tahun tanpa diketahui orang tuanya gitu. Kalau tinggal di Yerusalem, berarti dia besar di Yerusalem gitu. Mungkin tidak dibesarkan orang tuanya, karena orang tuanya pulang sendiri gitu kan. Ya paling ini fakta kita ketahui dari ayat ini kalau Yesus memang pernah tinggal di Yerusalem. Ketika waktu itu ditinggalkan orang tuanya, ya tinggal Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Jadi selagi Luis ini berarti dia nggak baca Alkitab sendiri gitu. Atau dia baca tadi kan, atau dia lupa. Tapi dia kan bacaan ini gitu. Tapi dia masih bisa mengatakan entah lupa atau gimana. Kalau Yesus tidak dibesarkan di Yerusalem gitu. Padahal mungkin dimaksud sahabat itu bukan dibesarkan orang tuanya gitu, tapi dan intinya dia pun lupa apa yang disampaikan sahabat. Tapi memang ada di Yesus pernah tinggal di Yerusalem gitu kan, dibesarkan sama yang lain, orang lain mungkin entah siapa gitu kan, mungkin dia belum bisa sendiri kan, umur 12 tahun dia perlu bantuan untuk makannya kan, berarti kan dibesarkan juga gitu, karena anak 12 tahun kan biasanya belum mampu mandiri gitu ya. Jadi sekali lagi poinnya adalah simpelnya adalah Luis pun lupa dan dia pun salah juga gitu guys. Nah, Usahawan mungkin lupa juga gitu, salah. Tapi Luis lebih parah gitu, segala lupa, segala salah. Dia berani memfitnah Ustaz Baban, kan dia melakukan hal sama gitu. Nah, bahkan memfitnahnya luar biasa, mengatakan sampai nggak tahu apa-apa, nggak pernah Kristen. Ini luar biasa guys. Jadi Coba saya katakan gini, kan sama lupa ini, sama salahnya Yesus Luis sama Ustaz Baban. Nah, bisa nggak kita katakan Luis nggak tahu apa-apa? Atau dia nggak pernah Kristen? Kan nggak gitu guys metodenya gitu. Ini metode Luis ini salah gitu. Orang yang lupa, yang salah dikatakan tidak pernah Kristen dan tak tahu apa-apa. Sementara kita fair sebagai muslimin, kita jujur. Luis ini lupa mungkin. Atau dia nggak paham bab ini gitu. Tapi tidak pernah kita katakan dia nggak tahu apa-apa gitu. Dia tahu istilah kita minimal beberapa, meskipun semua gitu. Tapi tidak kita katakan dia nggak tahu apa-apa gitu. Dan kita tidak katakan dia tidak pernah Kristen gitu. Nah, itu logika berpikirnya. Oke, jadi mungkin sekian dulu video kita kali ini guys. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.